Timnas Indonesia akan segera melakoni laga di fase 16 besar pada Piala Asia Qatar 2023. Skuad Garuda akan menjadi laga pembuka babak 16 besar ini melawan Timnas Australia yang juga berhasil lolos ke fase ini. Sebelumnya Timnas Indonesia secara resmi lolos ke fase 16 besar seusai Timnas Oman dan Timnas Kirgistan menyelesaikan pertandingan dengan hasil imbang. Lewat hasil tersebut, maka Timnas Indonesia dipastikan lolos ke babak 16 besar sebagai tim yang berada di peringkat ketiga terbaik. Tentu ini merupakan sebuah keberuntungan bagi Timnas Indonesia karena mereka semua akhirnya dapat menuntaskan target tim nasional dengan meloloskan diri dari fase grup. Pada laga ini tentu ini Timnas Indonesia diharapkan dapat tampil tanpa beban mengingat kini Timnas Indonesia telah memenuhi target dan juga telah mengukir sejarah baru bagi negara Indonesia. Akan tetapi sudah tentu asa Timnas Indonesia tidak akan pernah ingin berhenti hanya sampai tahap ini. Coach Sintayong dan juga anak asuhnya tentu akan kembali bermain mati-matian melawan Timnas Australia yang juga telah menjadi salah satu tim yang selalu tampil di kompetisi Piala Dunia. Memenangkan pertandingan melawan Timnas Australia tentu juga akan menjadi langkah awal yang semakin mendekatkan Timnas Indonesia ke pintu Piala Dunia yang akan digelar di benua Amerika pada tahun 2026 yang akan datang. Sudah tentu Coach Sintayong juga harus kembali memikirkan taktik yang nantinya akan digunakan oleh Timnas Indonesia pada laga yang akan digelar pada hari Minggu besok. Dan berikut ini merupakan prediksi line up Timnas Indonesia yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga melawan Timnas Australia di fase 16 besar Piala Asia Qatar 2023. Pada laga ini, Coach Sintayong diprediksi akan tampil menyerang dengan menggunakan komposisi 3 pemain belakang, 4 pemain gelandang, dan 3 pemain penyerang. Dengan posisi kiper akan kembali diisi oleh Hernando Ari dari Persebaya Surabaya. Meskipun postur tubuhnya terbilang sangat kecil di dalam ajang ini, namun Hernando Ari telah membuktikan bahwa dirinya layak untuk bisa bersaing di level Asia. Hernando Ari yang dipasang oleh Coach Sintayong pada 3 laga sebelumnya berhasil tampil apik dengan berbagai macam penyelamatan yang dirinya lakukan dalam 90 menit jalannya pertandingan. Kiper asal Persebaya Surabaya itu pun juga telah menunjukkan perkembangannya sebagai seorang penjaga gawang yang bertanggung jawab menjaga garis pertahanan. Dirinya semakin baik dalam pengambilan keputusan, baik dari sisi kapan dirinya harus keluar dan kapan dirinya harus diam di bawah garis mistar. Tentu dengan performanya yang apik ini, Hernando Ari besar kemungkinan akan kembali diturunkan oleh Coach Sintayong pada laga besok melawan Timnas Australia. Selanjutnya untuk posisi pemain belakang Timnas Indonesia, Coach Sintayong berkemungkinan akan kembali mencoba untuk menurunkan pemain belakang yang diturunkan dalam laga melawan Timnas Vietnam kemarin, yaitu dengan memasang nama Jordi Amat, Sandy Walsh, dan juga Elkan Bagot. Meskipun Elkan tidak tampil penuh pada laga kemarin, namun dirinya dapat dipastikan akan tampil sebagai pemain inti dalam pertandingan mendatang melawan Timnas Australia. Sedangkan Jordi Amat yang sebelumnya mengalami cedera di bagian hidung juga dipastikan akan kembali tampil di dalam lapangan. Jordi Amat sebagai sosok pemain senior di dalam lapangan sejauh ini juga memberikan dampak yang cukup positif dari ketenangan para pemain timnas selama berada di dalam lapangan. Sedangkan Sandy Walsh yang kemarin tampil sebagai seorang center back juga tampil sangat spartan dan mampu memberikan perlawanan yang berbahaya bagi permainan timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut sangatlah layak untuk dijadikan pemain inti melawan Timnas Australia yang memiliki daya serang sangat besar untuk membobol Timnas Indonesia. Asnawi Mangkualam. Nama Asnawi Mangkualam tidak akan pernah luput dari daftar 11 pemain utama Timnas Indonesia. Hal ini disebabkan Asnawi merupakan seorang kapten dari Timnas Indonesia yang mengharuskan dirinya untuk tampil bersama skuad Garuda di dalam lapangan. Sahaine Patinama. Arhan Pratama yang sedang dalam performa terbaiknya pada laga melawan Timnas Vietnam kemarin membuat pemain asal Belanda yang satu ini belum mendapatkan waktu debutnya bersama Timnas Indonesia. Sahaine Patinama yang berposisi sebagai pemain sayap tentu akan memainkan permainan dengan tempo tinggi sebagaimana yang sering dia lakukan saat masing bersama klub lamanya di Norwegia. Dirinya yang sangat baik dalam melakukan pergerakan tanpa bola akan memberikan nilai tambah bagi penyerangan Timnas Indonesia. Justin Hubner. Tampil sangat baik sejak awal debutnya bersama Timnas Indonesia, Justin Hubner secara resmi juga telah menggantikan posisi dari Mark Locke dalam susunan pemain utama Timnas Indonesia. Pemain asal Akademi Wolves tersebut bermain di luar ekspektasi dan dapat menampilkan performa layaknya pemain senior yang berada di tim nasional. Tentu hal ini menjadi salah satu titik cerah bagi Timnas Indonesia di masa depan. Justin Hubner yang awalnya berposisi sebagai seorang pemain bertahan akhirnya diubah oleh Coach Sintayong sebagai seorang pemain gelandang yang berhasil dalam mengatur tempo jalannya pertandingan.
Dirinya telah memperlihatkan pada pagelaran ini bahwa dirinya menjadi pemain yang siap menghadapi segala kondisi yang terjadi di dalam lapangan. Ivar Jenner. Meskipun tidak terlalu tersorot selama pertandingan, namun pergerakan dan penampilan yang ditampilkan oleh Ivar Jenner sangatlah layak untuk diapresiasi. Dirinya pada 3 laga terakhir hanya berperan sebagai penghubung yang jarang melakukan pergerakan tanpa bola yang cukup berarti. Ivar Jenner berperan sebagai pemain gelandang yang akan bersiap jika sewaktu-waktu terdapat bola buangan yang tercipta dari situasi serangan balik. Meskipun jarang tersorot oleh kamera, namun perannya di lini tengah timnas Indonesia amatlah krusial. Selain itu, pemain asal FC Utrecht yang satu ini juga memiliki kelebihan dalam akurasi passing yang dia miliki. Dirinya dapat menjangkau seluruh pemain timnas Indonesia yang berada di berbagai macam sektor lapangan. Ditambah tendangan keras yang dia miliki juga dapat menjadi hal menarik untuk bisa dia gunakan dalam memperlebar keuntungan melawan timnas Australia. Marcelino Ferdinand. Berperan sebagai pemain dengan posisi bebas, Marcelino dapat dengan leluasa mengeksplorasi setiap lini penyerangan timnas dan melakukan skema penyerangan sesuai dengan arahan dari tim pelatih. Pemain asal KMS KD Inze tersebut juga saat ini menjadi sorotan dari berbagai media berkat penampilannya yang sangat baik di dalam lapangan. Di setiap pertandingan dirinya selalu menunjukkan bahwa dirinya dapat menjadi pemain potensial yang memiliki masa depan cerah di sepak bola. Pada pertandingan melawan timnas Vietnam kemarin dirinya bahkan sempat melakukan sprint setengah lapangan bersama pemain Vietnam di saat pertandingan telah berjalan 90 menit. Tentu hal ini dapat menjadi bekal yang sangat cukup bagi Marcelino untuk tampil tanpa beban dalam babak 16 besar melawan timnas Australia. Rafael Struijk. Selama pertandingan uji coba dan juga 3 laga terakhir di Piala Asia, nama Rafael Struijk tidak pernah absen dalam susunan pemain yang berlaga sejak menit awal pertandingan. Pemain asal klub Ado Den Haag tersebut telah memainkan perannya dengan sangat baik sebagai seorang penyerang yang akan memberikan tekanan kepada tim lawan sebelum sampai di garis tengah lapangan. Rafael Struijk yang pada laga melawan timnas Vietnam kemarin memberikan penalti kepada Asnawi tentu akan kembali tampil sebagai pemain inti timnas Indonesia melawan timnas Australia. Ramadan Sananta. Dipastikan cedera pada laga kedua melawan timnas Vietnam, kini peran dari striker muda timnas Indonesia yang satu ini sangatlah dibutuhkan. Pemain asal Persis Solo tersebut sangatlah layak untuk diberikan jam terbang bersama timnas Garuda sebagai salah satu ujung tombak yang akan memperbaiki produktivitas gol dari timnas Indonesia. Sananta yang memiliki postur besar dan tinggi sangatlah layak dipasang oleh pelatih asal Korea Selatan tersebut karena dirinya dapat bertanding maksimal untuk menghadapi serangan udara yang nantinya akan digunakan. Itulah tadi merupakan prediksi line up timnas Indonesia yang akan digunakan oleh Coach Sintayong pada laga melawan timnas Australia di fase 16 besar Piala Asia Qatar 2023.